Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai jurnal khusus. Jurnal khusus ini digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat samar dan sering terjadi atau berulang-ulang. Jurnal khusus itu ada 4. Yang pertama, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan. Di samping keempat jurnal khusus ini, kita juga masih menggunakan jurnal umum. Jurnal umum itu untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus. Misalkan retur pembelian, yaitu mengembalikan kembali barang yang sudah dibeli. Yang juga retur penjualan, menerima kembali barang yang sudah dijual. Oke, di sini jurnal penjualan ini khusus mencatat penjualan secara kredit. Nah, ini contoh bentuk formatnya, tinggal tanggal diisi dengan tanggal, keterangan juga diisi keterangannya, misalnya dari PT siapa, syaratnya piutang dagang ini sama penjualannya adalah akun yang ditimbulkan dari penjualan secara kredit. Yang berikutnya yaitu jurnal pembelian. Ini khusus mencatat pembelian secara kredit. Jadi membeli secara kredit. Ini formatnya. Nah, tanggal, diisi kolom tanggal, keterangannya kita membeli kepada siapa, nomor buktinya berapa, syaratnya juga bagaimana. Ini ada akun atau kolom pembelian. Akun pembelian di sini khusus mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Kalau membeli selain barang dagang, misalnya membeli perlengkapan, menggunakan akun perlengkapan. Jika membeli peralatan, menggunakan akun peralatan. Nah, untuk kolom perlengkapan ini, jika transaksinya hanya 1 kali, boleh nggak dibuat kolom khusus, boleh, nggak apa-apa. Nanti untuk akun pembelian selain barang dagang, itu dimasukkan ke kolom serba-serbi. Namanya pembelian secara kredit pasti ada utang dagangnya. Yang berikutnya yaitu jurnal penerimaan kas. Ini jurnal digunakan khusus mencatat penerimaan uang yang sudah masuk. Ada ini bukti formatnya, ada tanggal, nomor bukti, ada keterangan, rek, namanya juga penerimaan kas, berarti ada kolom kas. Juga ada potongan penjualan yang namanya kita menerima uang, itu kadang-kadang ada potongan, berikan potongan. Di sini ada penjualan, ini berarti yang dijual itu barang dagang. Terus menjual, karena secara kredit pasti muncul akun piutang dagang, berarti nanti ada pelunasan dari piutang dagang, atau juga nanti dia menerima uang dari yang lain. Oke. Jurnal pengeluaran kas ini khusus mencatat semua pengeluaran uang apapun tujuannya. Ini bentuk formatnya. Pembelian ini khusus akun yang ada kaitannya dengan barang dagang. Pengeluaran kas ini bisa untuk membayar utang atau juga untuk membayar beban yang lain-lainnya. Yang namanya juga mengeluarkan kas berarti kasnya ada di sisi kredit. Ini pasti nanti ada potongan. Nah, potongan ini baik yang ada di penerimaan kas maupun di pengeluaran kas, yang namanya potongan ini selalu berada di sisi yang sama dengan kas ini. Di pengeluaran kas, dia ada kasnya di kredit, maka potongannya juga di kredit.
Yang di penerimaan kasnya di debit, potongannya juga ada di debit. Cuman kalau penerimaan kas itu berarti potongan penjualan, jadi kita menerima uang itu karena menjual. Kalau yang ini pengeluaran kas, berarti kita adalah mengeluarkan untuk membeli, jadi potongannya pembelian. Kita lanjut ke contoh soalnya. Ini jurnal penjualan, ini kolomnya. Nah, di sini kita mulai tanggal 4, dijual barang. Ini pasang ada namanya perusahaannya Pak Huges. Kita ke Pak Huges, syaratnya EOM ya. EOM. Nah, di sini menjual barang dagang secara kredit, otomatis kita mempunyai piutang. Berarti karena menjual secara kredit, orang belum bayar, berarti kita punya tagihan, maka muncul utang sebesar 7 juta. Terus karena kita yang dijual itu barang dagang, maka pakai akun penjualan. Di sini 7 juta. Nah, untuk transaksi kredit itu biasanya ditandai dengan ada syarat atau pakai kalimat secara kredit. Jadi kalau transaksi ada embel-embel pakai syarat atau ada kata tulisan secara kredit, berarti dia transaksinya secara kredit. Tanggal 10 itu adalah ke Purwanto. Syaratnya yaitu juga EOM ya. EOM sebesar 5 juta. Oke. Tanggal 17 itu kepada Tuan Widayat. Syaratnya 2/10 N30 sebesar 3 juta. Terus tanggal 25 kepada PT Ambarsari. Syaratnya berarti 3/15 N30. Itu sebesar tanggal 25 itu sebesar 9 juta. Terus tanggal 30 itu Pak Huges lagi. Yes. Itu syaratnya 2/10 N30 sebesar 7 juta. Itulah untuk yang jurnal penjualan, gitu caranya. Terus kita lanjut ke jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas. Tanggal 1 ya. Nomor bukti diisi dengan bukti. Nih ya, tanggal 1 buktinya 002. Keterangannya kita ngambil aja di sini. Penyetorkan modal. Penyetoran modal. Karena ini penyetoran modal, berarti kasnya bertambah sama modalnya bertambah. Untuk kolom kasnya ada ya, berarti ini ada 10 juta. Terus kalau modalnya tidak ada, maka yang tidak ada di kolomnya tidak sediakan, masuk ke akun serba serbi. Angkanya tetap 10 juta. Untuk ref itu diisi kode. Terus tanggal 3 itu adalah 003. Dijual barang dagang kepada Tuan Mugiono. Berarti menjual barang kepada menjual barang dagang. Yang namanya menjual barang dagang ini secara tunai. Kenapa Ibu bilang tunai? Karena ada BKM, bukti kas masuk. Berarti tunai, berarti uangnya diterima sebesar 5 juta. Diterima uangnya sebesar 5 juta. Karena menjual barang dagang, maka pakai akun penjualan. Terus tanggal 6 itu
bukti kas masuknya 004. Diterima pelunasan dari Fagurun. Jadi tulis aja dulu pelunasan piutang. Nah, pelunasan piutang dari Fagurun yang dibeli tanggal 1 Juni. Ada syarat 2/10 N30. Artinya pada tanggal 1 Juni itu, nih kan, tanggal 6. Pada tanggal 1 Juni itu dijual kepada Fagurun sebesar 6 juta dengan syarat 2/10 N30. Nah, pada tanggal 6 Fagurun itu membayar. Nah, kita perhatikan 2/10 berarti tanggal 1 ke tanggal 6 itu hanya 5 hari. Kita gunakan syaratnya 2/10 berarti ada potongan ya, karena baru 5 hari. Potongannya sebesar 2%. Berarti potongannya 2% dari 6 berarti 120. Ya, 120 berarti uang yang kita terima hanya tinggal 5.880.000. Sedangkan piutang dagangnya tetap, untuk piutang dagangnya tetap sebesar 6 juta. Yang berkurang hanya uangnya. Tanggal 10 yaitu bukti 0005. Di sini dijual terima dividen ya. Diterima dividen. Nerima dividen berarti kasnya bertambah dan dividennya juga bertambah. Kolom kasnya ada 3 juta. Dividen tidak ada, berarti kolom dividen nggak ada, masuk serba-serbi. Sebesar juga 3 juta. Terus tanggal 15 adalah 006. Dijual barang dagang, berarti jual barang dagang ya, menjual barang dagang, berarti secara tunai, berarti uang kasnya bermasuk sebesar 3.500.000, karena yang dijual barang dagang berarti masuk kolom barang dagang. Sekarang tanggal 20 yaitu 007. Diterima pembayaran dari Tuan Yoga, berarti pelunasan piutang dari Tuan Yoga sebesar 5 juta potongan 2%. Berarti potongan 2% dari 5 juta itu berarti 100.000. Berarti uang yang diterima tinggal 4.900.000. Piutangnya tetap sebesar 5 juta. Oke, berarti sudah kita jumlahkan. Kita lanjut ke jurnal pembelian. Nah, sini keterangan. Ini toko laris. Membeli barang dagang kredit kepada toko laris. Oke, berarti keterangannya tulis toko laris, uangnya 55.200. Berarti kita punya utang kepada toko laris. Karena membeli barang dagang berarti masuk akun pembelian. Oh iya, nomor buktinya lupa ya. 251. Syaratnya 2/10 N30. Karena yang dibeli barang dagang berarti masuk akun pembelian 55.200.000. Terus kita beli secara kredit berarti kita punya utang 55.200.000. Tanggal 10. Membeli perlengkapan kepada toko lengkap. Tulis toko lengkap. Toko lengkap. Nah, toko lengkap ini ya nggak ada ini. Karena ini adalah membeli perlengkapan, berarti kita masuk ke kolom perlengkapan. Seandainya kolom perlengkapan ini tidak ada, maka ditulis di kolom serba-serbi. Oke ya. 250 karena secara kredit berarti kita punya utang 250. Oke, tanggal 16. Membeli barang dagang kepada toko farma. Tulis toko farma. Toko farma.
beli kepada toko Farma, berarti karena beli barang dagang, berarti ini buktinya 262, syaratnya 2/10 ya, 2/10 N per 30. Yang dibeli ini pembelian, berarti toko Farmanya itu 21.050.000, berarti punya utang sebesar 21.050.000. Terus 20, membeli dengan kredit barang dagang, sama ya, 107. Tokonya toko Garuda, berarti di sini adalah ini 62 ya Bapak, 62. Toko Garuda itu 175, syaratnya 2/10 juga, N 30. Membeli dengan toko Garuda 9 juta. Ini barang yang dibeli, barang dagang ya. Dibeli barang dagang berarti masuk ke akun pembelian sebesar 9.030.000. Berarti kita punya utang 9.030.000. Tanggal 25, membeli peralatan kepada toko Cahaya. Tulis toko Cahaya secara kredit ini sebesar 1.500.000. Yang dibeli peralatan, karena nggak ada kolom tersendiri maka akunnya akun serba-serbi. Peralatan berapa? Sebesar 1.500.000. Ini juga 1.500.000. Oke, utangnya berarti kita jumlahkan. Kita lanjut ke jurnal pengeluaran kas. Oke, tanggal 2. Dibayar sewa, nomor buktinya dibayar sewa, berarti beban sewa ya. Buktinya 005, buktinya 005, keterangan bayar sewa gitu aja. Nah, bayar sewa berarti beban sewa ya. Di sini nggak ada kolom tersendiri, tulis di akun serba-serbi. Beban sewa, berarti beban sewanya berapa? 1.800.000. 1.800.000. Berarti kasnya yang keluar juga 1.800.000. Oke, tanggal 4. Dibeli barang dagang secara tunai, kodenya 006. Berarti beli barang dagang, beli barang dagang. Beli barang dagang secara tunai, berarti kalau membeli barang dagang akun pembelian sebesar 4 juta. Secara tunai berarti kasnya ya keluar 4 juta. Tanggal 6, dibeli lagi barang dagang dan perlengkapan secara tunai. Buktinya 007. Berarti beli barang dan perlengkapan. Barang gini aja, perlengkapan, nggak lengkap nggak apa-apa. Perlengkapan, pembelian barangnya, pembeliannya barang dagangnya 5 juta, berarti akun pembelian. Perlengkapan tidak masuk ke serba-serbi, berarti perlengkapan. Perlengkapan 1 juta. Berarti uang yang dikeluarkan sebesar 6.500.000. Oke, tanggal 9. Dibayar utang, kodenya 008. Bayar utang, Bayar utang 8 juta dikurangi potongan 160. Bayar utang 8 juta, utangnya tetap sebesar 8 juta. Ada potongan 160, potongannya 160. Berarti uang yang dikeluarkan sebesar 7.840.000. Tanggal 10, pemilik mengambil, ini kodenya 009. Pemilik mengambil uang tunai, berarti ini adalah
Prive itu berarti kan mengurangi, ini enggak ada kolomnya, berarti masuk ke sini akun Prive-nya berapa di sini? Pengambil memilih sebesar 2 juta, maka tulis 2 juta. Kasnya juga sebesar 2 juta. 14. Bayar gaji karyawan tunai 010. Bayar gaji. Bayar gaji ini akun serba-serbi. Beban gaji berapa tadi beban gajinya? 700, kita tulis 700.000. Kasnya juga 700.000. Terus berikutnya dibayar utang, kodenya 012. Bayar utang potongan 3%, utangnya tetap sebesar 7 juta. Berarti di sini bayar utang potongannya 3% dari 7 juta, berarti 210 ya potongannya. Berarti uang yang harus kita keluarkan sebesar 6.790.000. Terus kita jumlahkan bawahnya. Untuk tanggal 19, karena ini adalah diterima kembali, berarti retur penjualan, ini harus dicatat kepada dalam jurnal umum. Maka di sini adalah Juni 19, yaitu retur penjualan sebesar yang dikembalikan itu sebesar 1 juta. Berarti karena yang dikembalikan berupa uang tunai, berarti uangnya yang dikembalikan sebesar juga 1 juta. Ya, demikian pembahasan mengenai jurnal khusus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.